Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Di video kali ini kita akan kembali nih membahas terkait tentang program Banpres Produktif UMKM, khususnya tahun anggaran di tahun 2021. Karena ada rencana untuk program BPOM ini akan dibuka nih di tahun 2021 atau ke tahap 3. Jadi teman-teman, untuk tanggal pastinya kapan kita akan cari informasi terus. Jadi teman-teman pastikan pantau terus agar tidak ketinggalan informasi terkait tentang BPOM tahap ketiga ini. Nah, ada baiknya terlebih dahulu sebelum BPOM ini dibuka, teman-teman harus mengetahui nih jenis UMKM yang biasa diterima berdasarkan pengalaman yang telah kami dapatkan untuk BPOM ini. Nah, langsung saja teman-teman kita ke pembahasan. Perlu diketahui teman-teman, UMKM itu merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi ada 3 ya jenis usaha: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Tidak semua usaha termasuk dalam kategori UMKM. Jadi ada beberapa usaha yang hanya tergolong dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Maka dari itu, di video kali ini kita akan bahas nih teman-teman terkait kriteria UMKM atau disebut dengan ciri-ciri lah ya, dan contoh usaha UMKM itu sendiri yang banyak dilakukan di Indonesia, dan tentunya banyak juga yang menjadi peserta dari program BPOM tahap 1 dan tahap kedua. Yang pertama adalah kita akan membahas ciri-ciri usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa saja tuh Bang? Yang pertama adalah teman-teman, jenis komoditi atau barang pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Akan tetapi tidak juga secepat misalnya 1 minggu ganti, 1 minggu ganti. Tidak begitu ya, ada dalam kurun waktu tertentu. Akan tapi intinya barangnya ya tidak itu-itu saja, menyesuaikan apa sih yang lagi trending pada saat ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, tempat menjalankan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu. Artinya ya memang belum memiliki tempat usaha sendiri. Bisa dengan menyewa, ataupun bisa juga dengan kios dan lain sebagainya. Ya intinya bisa berpindah sewaktu-waktu. Dan juga biasanya tempat usaha itu nggak jauh nih dari rumah pribadinya, atau bahkan ada juga nih yang usaha di rumah pribadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, usaha belum menerapkan administrasi bahkan uang pribadi, dan usaha masih bercampur nih teman-teman. Nah, mungkin sering ya kita mengalami uang pribadi dan uang usaha itu bercampur. Nah, jika teman-teman mengalami hal ini, nah berarti usaha kalian ini termasuk dalam usaha mikro. Artinya tidak punya administrasi yang regulasinya terlalu ketat, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-perbankan. Nah, apa itu Bang contoh dari lembaga keuangan non-perbankan? Nah, teman-teman, contohnya adalah misalnya nih Pegadaian, kemudian koperasi simpan pinjam ya, perusahaan Bonaventura, dan masih banyak lainnya yang bisa teman-teman lakukan untuk meminjam uang ya, meminjam uang di bukan bank tapi di non perbankan, akan tapi fungsinya sama, yaitu memberi permodalan, seperti itu. Kemudian yang keenam, pada umumnya belum memiliki izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Teman-teman, kita sudah memiliki tutorial ya bagaimana cara membuat izin usaha secara online, itu plus legalitas, karena itu dikeluarkan oleh kementerian langsung, seperti itu. Dan teman-teman misalnya kalau perlu NPWP tutorialnya, karena pada saat ini kita bisa membuat NPWP itu secara online, sangat mudah. Kita sudah kita sudah praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Hanya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja teman-teman sudah mendapatkan NPWP teman-teman. Karena di beberapa daerah itu mewajibkan nih teman-teman untuk melampirkan izin usaha atau juga NPWP, seperti itu teman-teman. Nah,
Selanjutnya, jadi ada 6 saja ya secara umum. Jadi teman-teman pastikan masuk ke dalam 6 kategori tersebut. Contoh dari UMKM apa, Bang? Nah, teman-teman, kita akan bahas di sini contoh UMKM yang biasa diterima di BPOM tahap 1 dan tahap 2. Tapi sebelum kita bahas, teman-teman yang baru pertama kali ini melihat video pada channel ini, teman-teman bisa cek video-video kita sebelumnya ya. Barangkali ini ada informasi dan video yang bermanfaat khususnya tentang bantuan sosial. Dan pastikan juga teman-teman mohon subscribe-nya, mohon sedekahnya ya, gratis. Subscribe saja dan nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari catatan guru terkait tentang bantuan sosial. Karena banyak kita bahas mulai dari prakerja, UMKM, JPS Kemenaker, kemudian PKH dan program-program bantuan sosial lainnya. Semoga dapat membantu teman-teman dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Selanjutnya teman-teman, contoh dari usaha mikro, maksudnya contoh dari usaha UMKM ya. Yang pertama adalah teman-teman itu usaha kuliner. Nah, usaha kuliner ini banyak sekali dan ini lagi hit juga nih teman-teman. Misalnya teman-teman jual gorengan, kemudian juga jual makanan di tepi jalan, angkringan ya bahasanya, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu besar usahanya, yang penting ada fisiknya, ada bukti fisiknya seperti itu. Karena ada beberapa daerah yang melakukan survei ketika sebelum insentif itu dicairkan. Kemudian yang kedua adalah usaha di bidang fashion teman-teman. Nah, untuk bidang fashion sendiri itu beragam jenisnya ya. Teman-teman bisa jualan baju nih, kemudian jual seragam, jual tas dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan fashion ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah usaha di bidang pendidikan. Nah, teman-teman yang punya bimbel atau bimbingan belajar ya, yang nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu kecil, baik di rumah ya maupun ada tempatnya khusus, teman-teman bisa mendaftar nih di program BPOM ini, khususnya di BPOM tahap ketiga nanti ya, karena BPOM tahap kedua sudah tutup di akhir November. Jadi teman-teman daftarkan saja usahanya ya. Bimbel ini salah satu yang lagi tren juga di Indonesia seperti itu. Jadi bisa termasuk ya dalam kategori usaha UMKM. Kemudian yang keempat adalah usaha bidang otomotif. Nah, bidang otomotif ini contohnya apa? Contohnya misalnya teman-teman punya usaha bengkel, kemudian juga punya cuci motor atau mobil. Nah, ini bisa didaftarkan di program BPOM ini. Kemudian yang keempat, usaha bidang agrobisnis. Nah, agrobisnis ini meliputi dua teman-teman. Yang pertama adalah pertanian dan yang kedua peternakan. Nah, teman-teman yang memiliki peternakan kambing, ayam, sapi dan lain sebagainya bisa mencalonkan diri menjadi peserta BPOM tahap ketiga nantinya. Kemudian yang keenam, usaha kerajinan tangan. Nah, teman-teman yang memiliki keterampilan ya bisa merajut tas, kain, kemudian dan beberapa kerajinan tangan lainnya bisa juga mendaftarkan diri menjadi salah satu peserta program ini ya, melalui proses pendaftaran ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, usaha elektronik. Nah, usaha elektronik yang dimaksud sini adalah teman-teman biasanya juga ya punya jual pulsa, token listrik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa didaftarkan menjadi salah satu program peserta BPOM seperti itu. Nah, teman-teman yang masih kebingungan nih bagaimana cara pendaftarannya, nanti kita akan bahas ya, atau teman-teman sebenarnya kita sudah bahas, tapi kalau pengen dibahas lagi secara detailnya silahkan ketik saja, komen saja di kolom komentar seperti itu. Nah, jadi ada 7 jenis usaha UMKM yang biasanya diterima di BPOM tahap pertama dan di tahap kedua ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah usaha online itu bisa mendaftar di BPOM tahap ketiga? Nah, penasaran kan? Karena banyak sekali yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Kita akan jawab secara tuntas di video berikutnya setelah ini. Semoga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika bermanfaat jangan lupa teman-teman di-share kepada teman-teman yang lain, karena satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Semoga berkah buat kita semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan terus dukung channel ini agar terus memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat luas. Amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan selamat weekend teman-teman. Semoga sehat selalu dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.